Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta, di mana di kesempatan ini kita masih diberikan rahmat dan hidayah serta nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam yang terus menerus kita peroleh. Dan juga kita tak lupa mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, bersahabatnya, serta kita-kita ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen, yaitu Dr. Muhammad Nasih, di mana Dr. Muhammad Nasih selaku dosen pengajar dan pendidik di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Dan juga teman-teman sekalian, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya Sabar Analisis Jega dari Prodi Kesos atau Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan nomor NPM 202001101089. Saya angkatan 2020. Di sini teman-teman, seperti biasa saya dalam pemenuhan tugas. Itu merupakan suatu kewajiban. Dan di sini saya mengambil topik mengenai negara dan konstitusi. Berbicara dengan negara konstitusi. Yang pertama, negara. Kita akan berbicara negara dan memiliki beberapa yang kita bahas mengenai latar belakang, definisi secara umum, definisi secara ahli sejarah, unsur-unsur pembentukan negara, fungsi negara, tujuan negara, sifat negara, dan bentuk negara. Latar belakang negara sudah dikenalkan pada tahun 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Seiringnya waktu, pada tahun 450 sebelum Masehi, kita atau latar belakang ini akan memperkenalkan di Indonesia, yaitu pada abad 13 sampai dengan 15 Masehi. Karena pada masa itu kita sudah mengenal yang namanya negara. Nah, di sini kita perlu ketahui bahwa di tahun 450 sebelum Masehi ini kita dibawa ke arah karya-karya ilmiah seperti Plato, Aristoteles, John Locke, Thomas Hobbes, Max Weber, dan juga masih banyak ahli-ahli sejarah yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terutama yang ternama itu seperti di Indonesia, yaitu Profesor Maria Mudiarjo. Di sini saya akan mengulas di sejarah negara Indonesia mengenal negara, yaitu dari abad ke-13 sampai ke-15 Masehi. Kenapa bisa? Karena pada masa itu Indonesia dikenalkan dengan namanya sebuah kerajaan Majapahit, di mana pada masa itu juga kita bisa lihat mengenai sejarah yang tertulis mengenai ketatanegaraan, misalnya Negara Kartagama. Nah, di situ awal dari dikenalkannya negara di Indonesia. Berdasarkan definisi secara umum bahwa negara itu merupakan suatu organisasi yang dibentuk sejumlah atau sekelompok masyarakat di wilayah tertentu dengan mengakui adanya satu pemerintahan, dan di mana di sini kita akan diajak untuk menikmati yang namanya ketertiban dan keamanan. Di sini juga
berdasarkan lahirnya negara ini berdasarkan hasrat yang resah dari rakyat, apalagi di Indonesia pada masa itu, masa penjajahan yang begitu membuat kita ingin berjuang untuk merdeka. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dideklarasikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berbicara dengan definisi para ahli, ya terutama Aristoteles, dia mengemukakan bahwa negara itu adalah awalnya negara hukum, karena di dalamnya ada warga negara yang ikut dalam permusyawaratan dalam konteks masalah peradilan. Dan kita masuk ke seperti John Locke dan Thomas Hobbes. Lainnya di sini dengan John Locke dan Thomas Hobbes mengatakan bahwa negara ini merupakan suatu negara organisasi yang masih terikat dengan hak asasi manusia. Sedangkan menurut Max Weber, di mana dia adalah ahli sejarah yang modern, mengemukakan bahwa negara ini bersifat monopoli dan dalam penggunaannya bersifat memaksa secara fisik, dan itu diakui di suatu wilayah. Sedangkan menurut definisi Profesor Maria Budiarjo bahwa negara ini merupakan negara teritorial. Kenapa? Karena konteks yang digunakan Indonesia ini adalah konteks undang-undang dan Pancasila. Unsur pembentukan negara ada dua. Yang pertama konstitutif dan deklaratif. Baik, kita membahas yang pertama konstitutif, yaitu ada 3. Pertama wilayah, setelah wilayah rakyat dan pemerintah berkedaulat. Sedangkan delegasi ada 4. Yang pertama tujuan negara, pengakuan negara lain, ikutnya sebagai anggota PBB, serta bersifat memaksa. Terus kita masuk ke sifat negara. Sifat negara ini ada 3. Yang pertama memaksa, monopoli, serta mencakup secara menyeluruh. Yang dimaksud dengan ini monopoli itu maksudnya untuk peraturan undang-undang yang harus ditaati dengan tertib serta dapat mencegah yang namanya sifat-sifat anarkir, mencegah anarkir yang yang masih bersifat ilegal, ya, mencegah hal-hal yang ilegal. Kalau berdasarkan monopoli itu tadi, salah penyampaian rupanya. Monopoli itu ya berdasarkan suatu penetapan. Ya, penetapan itu berdasarkan penetapan peraturan perundang-undangan dan bersifat maksa. Dan juga yang tadi itu memaksa itu ya memaksa rakyat untuk tertib. Kalau untuk secara keseluruhan ya tanpa kecuali, yaitu harus diikuti oleh secara keseluruhan dari rakyat. Berdasarkan tujuan negara. Tujuan negara
yaitu seperti kita ketahui di Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan negara yaitu untuk menciptakan sebuah yang namanya sebuah pembentukan di suatu pemerintahan negara Indonesia, baik secara lengkap untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memajukan ketatatertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada nilai-nilai pokok Pancasila yang kita ketahui. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, kemanusiaan yang beradab; yang ketiga, persatuan Indonesia; yang keempat, kemanusiaan yang adil dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu berdasarkan tujuan dari negara Indonesia dan harus mengikuti aturan yang berada di Undang-Undang Negara Indonesia. Berdasarkan fungsi, bahwa fungsi negara ini yang paling utama yaitu bagaimana negara mensejahterakan rakyat, untuk memakmurkan rakyat. Yang kedua yaitu melaksanakan ketertiban. Yang ketiga, adanya pertahanan agar bisa mampu mencegah serangan dari luar, dan juga untuk menegakkan keadilan. Dalam konteks ini kita masuk dalam bentuk negara. Bentuk negara ini ada dua, yang satu negara kesatuan, yang kedua negara federasi. Negara kesatuan itu adalah negara di mana pemerintahannya itu tunggal dan tidak ada ikut campur baur dari negara lain maupun pemerintahan lain yang masuk di negara bentuk negara kesatuan ini. Sedangkan negara serikat ini, federasi, merupakan negara bagian, di mana negara bagian ini merupakan negara bagian yang tidak memiliki kedaulatan, karena yang memiliki kedaulatan itu yaitu negara federasi itu sendiri. Jadi kita masuk ke konstitusi. Konstitusi ini ada beberapa pemahaman dari konstitusi. Yang pertama itu kita akan berbicara mengenai negara, administrasi negara, dan juga hukum ketatanegaraan serta sistem pemerintahan negara. Berdasarkan pengertian dari konstitusi, ini ada beberapa para ahli sejarah. Yang pertama, Aristoteles, dia membagi dua, bahwa konstitusi ini ada dua, dia mengutarakan dua, yaitu Nemeo, Polotia, di mana Polotia ini mengatur tataran konstitusi, sedangkan yang Nemoe mengatur tataran undang-undang biasa. Dan ada pula C.F. Strong, dia mengutarakan bahwa konstitusi itu dilihat berdasarkan asas, di mana asas-asas ini yang mengatur
terkaitnya aturan dari pemerintah ke jajaran bawahannya, serta hubungan-hubungan pemerintah ortom ke pemerintah desa dan sampai jajarannya juga. Dan berdasarkan Herman Hewer, dia mengutarakan di sini bahwa konstitusi ini merupakan tidak terlepas yang merupakan konstitusi yang melihat dari aspek yuridis, tetapi juga dia juga mengutarakan dan menambahkan di sini bukan hanya aspek yuridis tapi aspek berdasarkan aspek filosofi. Ya, berdasarkan filosofi, bahwa Herman Hewer ini mengutarakan dua juga, bahwa negara yang konstitusi ini tidak hanya membahas tentang aspek yuridis, tetapi juga membahas tentang aspek filosofi. Tetapi ada yang menarik dari satu pendapat para ahli, ya, seperti Kishore, di mana Kishore mengutarakan di sini bahwa konstitusi itu adalah aturan secara keseluruhan di mana mencakup yang namanya sistem tata negara. Di mana sistem tata negara ini yang merupakan suatu komponen, suatu dokumentasi yang berpengaruh satu sama lain dan juga tidak berpihak dari konstitusi secara tertulis, tetapi juga termasuk konstitusi tidak tertulis. Nah, kalau kita bandingkan dari pernyataan dari para ahli ini bahwa konstitusi ini bisa berubah-ubah dari masa ke masa, terutama yang tadi menurut menurut Jeff Strong, dia mengutarakan bahwa konstitusi ini merupakan sekumpulan dari asas-asas yang mengatur antara pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah ke pemerintahan desa. Dan sedangkan menurut berdasarkan Kishore ini berdasarkan sistem keseluruhan, ya, dimana keseluruhan itu yaitu sistem ketatanegaraan. Kata kuncinya sih sistem ketatanegaraan. Tadi kalau Jeff Strong itu membahas mengenai pendapat itu mengenai hanya keterkaitan doang antara pusat, antara pemerintah untuk memerintah yang diperintahkan kepada bawahannya. Sedangkan yang tadi Kishore itu secara menyeluruh berdasarkan sistem ketatanegaraan. Baik, cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan penyampaian yang kurang berkenan. Mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih.